Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mahasiswaku untuk mata kuliah hadis tarbawi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar. Marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, tema pada hari ini adalah hadis tentang menghargai waktu. Kita tahu bahwa Islam itu sangat memperhatikan waktu, bahwa setiap muslim untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebagaimana ada suatu pepatah, al-waktu kaswaif idza lam taqtahu qata'aka. Jadi waktu itu bagaikan pedang, jika tidak dipergunakan atau dikendalikan, maka dia yang akan bisa mencelakakanmu. Maka kita harus memanfaatkan atau mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, di dalam Al-Quran, waktu atau bisa disebut masa atau al-asr itu punya satu perhatian yang besar. Allah menyebutkannya dalam Quran surat Al-Asr. Di situ menjadi sebuah qasam ya, demi waktu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu, bahwa manusia itu adalah merugi kecuali yang mau untuk saling menasihati dalam suatu kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Ini kalau melihat dari ayat-ayat Al-Quran, bahwa memanfaatkan waktu itu diantaranya adalah dengan melakukan hal-hal yang baik atau ibadah ya, dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, baiklah, kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana untuk memanfaatkan atau menghargai waktu itu. Ya, menghargai waktu itu artinya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ihtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasfihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Nah, di sini bagaimana sih cara menghargai waktu? Yaitu dengan ihtanim khamsan qabla khamsin, memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kemudian sihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskinmu. Baiklah, kita coba telusuri satu persatu dari apa yang ada dalam hadis di atas ya. Oke. Dari masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini masa muda itu khususnya bagi para mahasiswa sekarang ini termasuk adalah masa muda nih. Masa muda harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan. Ada kesuksesan,
keberhasilan. Nah, di sini ketika di masa perkuliahan ada berbagai kegiatan, maka manfaatkanlah masa mudamu yaitu dengan mengikuti organisasi-organisasi ataupun mengikuti satu diklat, workshop, seminar dan sebagainya. Itu gunakanlah masa mudanya sebelum nanti datang masa tua. Masa muda masih banyak tenaga ataupun secara fisik itu masih lebih baik daripada nanti ketika tua, apa-apa nanti terasa akan lebih capek atau terasa terbebani ya. Jadi gunakanlah masa muda yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Tenaga yang banyak ini gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke. Kemudian ada masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya. Jadi kita terkadang punya waktu namun tidak terasa bahwa kita punya waktu, merasanya adalah sibuk terus. Maka ini yang menjadikan terkadang waktu itu menjadi sia-sia. Jadi ketika setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, itu maka lakukanlah pekerjaan yang lain. Jadi ketika punya waktu luang, misalnya ada waktu untuk istirahat, pergunakanlah istirahat sebaik mungkin. Ada waktu jeda dari perkuliahan, dosen mungkin berikan tugas tetapi masih ada sisa waktu dari perkuliahan, maka isilah waktu tersebut misal ke perpustakaan untuk baca-baca buku, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Kalau ada pepatah bahasa Inggris itu don't wait until tomorrow what you can do today. Jadi jangan ditunda apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Orang yang suka menunda-nunda pekerjaan nanti akibatnya adalah akan merasa tambah banyak pekerjaannya dan tambah tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Karena akan tertumpuk terus ya. Maka dengan banyaknya tugas-tugas yang tertumpuk maka akan semakin malas. Jadi gunakanlah waktu luangmu sebelum masa sibukmu ya. Selanjutnya adalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, ini biasanya ketika orang sedang sehat itu memang tidak merasakan betapa itu adalah suatu nikmat yang besar, kesehatan itu. Nah, baru ketika sakit ataupun mungkin bisa melihat orang lain sakit, nah itu baru terasa bahwa sehat itu termasuk nikmat yang besar dan ini harus disyukuri dan harus dimanfaatkan. Bagaimana cara mensyukuri? Cara mensyukuri berarti kita memanfaatkan, menggunakan kesehatan ini untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Jadi syukur itu tidak hanya mengucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi syukur itu adalah syarful abdi ila ma khuliqa li ajlih. Jadi syukur itu ya ada pengolahan ataupun ada pemanfaatan dari apa yang ada itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita sehat, kita punya mata yang sehat, gunakanlah kesehatan mata ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan membaca buku, membaca Al-Quran, gitu ya. Dengan badan yang sehat juga kita perbanyak untuk ibadah dan untuk artinya mendapatkan keterampilan-keterampilan untuk kita sendiri. Oke. Lanjut, pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu ya. Ini jika kita dikasih rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin punya kelebihan dari kebutuhan yang ada, maka ini manfaatkanlah. Ya, kita punya rezeki maka manfaatkanlah atau pergunakanlah dengan
memang sepantasnya, jangan sampai israf atau berlebih-lebihan. Kita punya uang banyak kemudian kita habiskan. Nah, ini tidak baik. Jadi kita bagusnya adalah ada 3 hal dalam mengolah atau memanfaatkan rezeki yang kita punya, atau di sini adalah uang misalnya. Itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan, kemudian juga untuk saving itu berarti menabung ya, karena suatu saat mungkin ada kebutuhan yang lebih dari biasanya. Dan satu lagi adalah untuk sodakoh atau infak. Nah, ini gunakanlah. Jadi jangan istilahnya apa, mewah-mewah ataupun boros ya, menghambur-hamburkan rezeki yang ada. Oke, kemudian ini yang terakhir adalah pergunakan hidupmu sebelum datang matimu ya. Mati ini pasti akan terjadi kepada setiap manusia atau setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kita diberi waktu untuk hidup ini, yang kalau dalam sebuah hadis dikatakan seperti hanya kedipan mata, lamsul basar. Nah, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena nanti di akhirat nanti ada suatu keabadian di situ. Pergunakanlah masa hidup dengan sebaik-baiknya. Persiapkan untuk nanti bekal di hari akhirat. Nah, caranya bagaimana? Ada keseimbangan untuk hidup di dunia dan akhirat. Ya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Jadi antara dunia dan akhirat itu memang harus seimbang. Kita tidak boleh meninggalkan keduniaan hanya untuk akhirat, dan juga tidak boleh meninggalkan keakhiratan hanya untuk dunia. Ya, itu harus seimbang. Dan keseimbangan ketika kita hidup di dunia, apapun itu dilakukan itu hanya karena Allah, maka itu akan mengandung nilai ibadah. Ya. Oke, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun sholihun yad'u lah. Maka ketika hidup di dunia ini kita manfaatkan dengan apa? Ini adalah untuk bekal di mana tidak akan terputus. Manusia hidup ada batasnya, yang kemudian nanti masuk ada kehidupan baru lagi setelah matinya. Maka ada yang terus menerus akan didapatkan hasil ibadahnya tersebut adalah satu sodakoh jariyah. Maka perbanyaklah untuk sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu tidak usah banyak-banyak, tetapi yang kontinu dan ikhlas itu. Ya, kalau ada yang banyak, kita punya kelebihan banyak, ikhlas itu juga akan lebih baik. Awa ilmu yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya apa yang kita memang ketahui, hal yang baik laksanakanlah, hal yang buruk berarti ditinggalkanlah, dan kalau bisa kita sebarkanlah kepada yang lainnya. Awaladun sholih, atau anak sholih yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ini adalah hadis Rasulullah, termasuk dalam amalan-amalan soleh, menjadi bagian dari cara memanfaatkan waktu atau menghargai waktu. Wa Nabi Hurairah qala, ini hadis lagi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ad-dunya mal'unah wa mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah terlaknat dan terlaknat sesuatu yang ada di dalamnya,
kecuali berzikir kepada Allah dan yang mengikutinya, serta orang-orang yang alim dan orang-orang yang mau belajar. Dan dia menghasankan hadis ini. Oke, dari apa yang sudah saya sampaikan di atas, maka bagaimana sih penerapan dari kandungan hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi satu adalah memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik secara formal maupun non-formal. Dua, menampakkan kesungguhan dalam belajar, baik ketika berada di dalam maupun di luar sekolah atau di luar perkuliahan. Ketiga, lebih mengutamakan penguasaan ilmu daripada memikirkan harta. 4, rela mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. 5, rajin menghadiri majelis ilmu, mengikuti seminar, workshop, halaqah, dan lain sebagainya. Rajin memanfaatkan waktu longgarnya untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Silakan untuk bisa masuk ke perpustakaan yang ada. 7, menyetujui dan mendukung setiap usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. 8, gemar bergaul dengan orang-orang yang lebih pandai dan soleh, serta mengurangi bergaul dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oke, demikianlah pembahasan terkait dengan hadis tarbawi dengan tema menghargai waktu. Silahkan untuk bisa dipelajari, didalami, kemudian bisa untuk didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.